Nah, saya mau nanya, menurut Bapak benar nggak sih Pak, Gen Z ini generasi cengeng gitu? Atau nggak juga ya Pak? Sebenarnya gini, kalau cengeng itu setiap generasi ada. Banyak yang bilang nih Gen Z generasi cengeng Pak. Kenapa? Nah, saya mau nanya, menurut Bapak benar nggak sih Pak, Gen Z ini generasi cengeng gitu? Atau nggak juga ya Pak? Sebenarnya gini, kalau cengeng itu setiap generasi ada. Tadi nggak Gen Z doang, aman ya? Baru lahir cengeng tuh. Pasti nangis dong. Kalau nggak nangis bingung. Nangis justru orang tua yang cengeng ya. Jadi kalau saya sih ngelihat ya, memang generasi Z ini kan lebih ke generasi sekarang ya. Lahir tuh kan kalau saya baca literatur antara 96 sampai 2012. Betul Pak ya? Ya, ini kan kalau 2012 itu kan berarti sekarang masih SMP ya. Kalau udah lahir 96 itu sudah kerja Yes. awal. Benar, Pak. Ya. Sebenarnya sih kalau dari sisi karya belum banyak terlihat. Betul. Ya. Tetapi fenomena secara umum itu memang kecenderungannya instan, inginnya. Pengen cepet ya Pak? Pengen cepat. Ya, sementara kalau generasi sebelumnya itu kan karena memang tidak terbiasa dengan gadget yang instan, maka keinginan atau kemauan atau mendalami suatu proses itu adalah satu hal yang menjadi sehari-hari. Kayak saya misalnya dulu mau main game, itu sampai bikin. Karena nggak ada gadget tadi ya Pak? Karena nggak ada gadget. Ya. Tapi waktu itu sudah awal diperkenalkan komputer. Oh iya. Nah itu ada majalah yang gimana caranya memprogram. Coding gitu ya. Iya, coding lah kalau bahasa sekarang. Kalau zaman dulu kita bikin program. Nah akhirnya apa? Permainan-permainan kayak misalnya yang ada misalnya kayak TTS tuh, terus kemudian yang apa cari kata, Iya Pak. ya, itu kita bikinin programnya, gitu. Saking kita pingin ada satu game yang lain, ya. Kalau zaman dulu tuh kan paling ada Game Watch, ya kaset aja tahu kan yang Iya, Pak. puter-puter Iya, itu, iya. ya. Terus kemudian rekam juga. Iya. Harus pakai double tape, double deck gitu apa istilahnya saya lupa. Itu direkam, pencet, stop, ya kan ribet kan. Jadi nggak instan ya Pak? Instan kan semua, gitu. Proses-proses itu kan dilewati. Kalau experience karena dengan apa? Adanya IG, Medsos. itu kan memang ada visual Iya, utama. benar Pak. Otomatis untuk visual itu harus ada satu keadaan. Otomatis akhirnya experience yang dicari. Gitu. Oh, si ini begini ya, si ini begitu ya. Nah itu kan otomatis membuat ketertarikan. Oh benar. Gitu. Jadi saya berusaha mengerti itu. Cuman implikasinya terhadap pekerjaan mungkin bisa lebih fleksibel aja. Ya, feeling saya ya. Karena mereka tuh terbiasa dengan satu hal-hal yang tidak formal. Ya, itu. Kayaknya kalau misalnya ngomongin tentang instan tuh berarti berhubungan dengan effectiveness nggak sih Pak? Karena kenapa tadi Bapak bilang nggak terbiasa dengan formal segala macam, mungkin ya Pak, kalau saya sebagai Gen Z ngalaminnya adalah kadang gemes kalau ngeliat sesuatu yang panjang, berulang gitu ya. Sedangkan kita tahu proses yang memotong ini bisa instan sehingga bisa diefektifkan untuk yang lain gitu ya. Itu dari satu sisi benar, tetapi di sisi yang lain ya kadang-kadang memang kalau dalam hidup itu kan ada namanya proses harus dilalui, dilewati. Nah, nggak bisa itu ini langsung dapat ini, A langsung dapat B. Ya, kadang-kadang kita harus sabar ya, untuk sampai ke suatu proses. Nah, nggak semuanya itu bisa didapat instan. Ya benar Pak. Terus Pak, kalau misalkan di pekerjaan kan kadang anak muda nih terperangkap generasi sandwich gitu Pak. Ya kan kita kerja nih cuman masih harus nge-cover juga kebutuhan keluarga, sedangkan kita juga udah punya kebutuhan sendiri. Gimana tuh Pak fenomena pekerjaan dan anak muda yang terperangkap di generasi sandwich? Gimana Pak pandangannya? Sebenarnya kalau mengenai hal ini
buat di Indonesia ini baru mulai. Tapi untuk di luar negeri itu sudah terjadi. Oke. Ya. Kenapa? Karena kayak misalnya kalau kita bicara mengenai pengeluaran ya dengan pendapatan. Waktu zaman saya memang kan tidak terlalu besar gap untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang kayak misalnya rumah, Ya. ya kan? Karena masih affordable. Nah, kemudian sekarang karena memang sudah persaingannya semakin ketat, orang yang punya uang juga semakin banyak di generasi atas-atasnya, ya, otomatis harga kan naik. Ya, Nah, benar. ini ngejernya ini udah setengah mati. Biaya hidup juga tinggi sekarang nih Pak dibanding Biaya dulu ya hidup Pak. juga tinggi. Ini PR menurut saya buat khususnya Indonesia. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita terus melakukan ya, sambil kita mencari satu opportunity, kan fenomena itu kan terjadi secara umum. Betul. Bagaimana caranya melepas trap tadi? Nah ya. Ya, itu memang harus ada satu keadaan yang mendukung itu. Yes. Saya selalu kalau ditanya sama waktu ketemu anak-anak muda gitu, gimana sih sukses? Ya. Gitu kan? Saya selalu bilang dua hal, ya. Kunci pertama, attitude, ya, perilaku. Ya. Kemudian yang kedua adalah networking. Networking. Ya. Kenapa networking ini penting? Karena ini opportunity. Oke, benar Pak. Informasi tanpa adanya networking, maka kita tidak bisa lompat. Nah, quantum leap-nya Pak ya. Quantum leap. Terus kenapa attitude? Ya, punya network tapi attitude kita nggak pas. Susah juga Pak, nggak bisa juga. Nggak bisa, karena pasti akan banyak nih Simulasi gitu ya Pak ya. yang bersaing Iya, iya. untuk mendapatkan atensi. Ya, mumpung masih muda-muda, ya kan? Ya, dua itulah pegang. Attitude dan networking ya Pak. Attitude, networking, kemudian terus mengembangkan diri. Ya kan? Kalau kita ibaratkan adalah satu barang ya, untuk bersaing, ya, kan kita harus memiliki satu perbedaan yang positif, yang lebih Setuju, Pak. baik, yang orang lain nggak punya. Sehingga orang tuh butuh sama kita. Karena ada value tadi Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita datar-datar aja, ya susah untuk bisa melompat. Iya. Healing-healing Apalagi juga kan nih Pak. dengan kerusakan iklim sekarang yang membuat ini juga generasi bapak. Bukan saya ngomong ya Pak.